Kenapa harus diputar-putar dulu? Oh, kakinya itu. Subhanallah, subhanallah kakinya. Nggak mau diem ini sholatnya ini orang ini. Diangkat kakinya. Gerakan sholat yang sangat aneh. Apalagi sampai gulung-gulung tangan, usap muka, terus gua garuk-garuk, benerin sarung, benerin baju, dan lain sebagainya. Teman-teman, di video ini saya ingin memberikan informasi kepada teman-teman sekalian bahwa di tengah-tengah kita banyak sekali orang yang melakukan penyimpangan. Bukan cuma penyimpangan dari segi seksual seperti yang saya bahas kemarin, yaitu LGBT. Namun di sini juga ada orang yang melakukan penyimpangan dari segi syariat, akidah, dan juga ajaran-ajaran di dalam Islam. Ya, penyimpangan. Penyimpangan di sini yang dilakukan oleh orang dari segi gerakan sholat. Ya, gerakan sholat seperti dibuat mainan. Inilah yang saya maksud sebagai tanda-tanda akhir zaman, di mana orang mulai meninggalkan ajaran yang sungguhnya dari ajaran-ajaran sholat. Kemarin Weldo sudah memberikan ajaran di mana kalau sholat menutup mata. Menutup mata dengan tali hitam katanya. Sedangkan sholat saja dengan cara merem, itu ada sebagian ulama yang tidak membolehkan. Ya, nah oke, tidak perlu melebar ke sana. Saya ingin mereaction atau melihat seperti apa, yaitu penyelewengan atau gerakan sholat yang dibuat-buat sehingga itu keluar dari pakem yang sesungguhnya, ya, cara sholat yang sebenarnya. Oke, langsung. Oke, ini dia ya teman-teman, cara sholatnya ya. Kenapa harus diputar-putar dulu? Oh, kakinya itu. Subhanallah, subhanallah kakinya. Nggak mau diem ini sholatnya ini orang ini. Diangkat kakinya. Gerakan sholat yang sangat aneh. Jadi nggak diem dia ya. Usap muka, terus gulung-gulung tangan sholatnya, terus kakinya ketika sujud diangkat seperti itu. Terus dan juga di sini dia melakukan gerakan-gerakan yang aneh. Coba kita tonton sekali lagi ya. Ya. Tuh, digulung dulu tangannya. Nauzubillah, ya Allah, kakinya gini-gini. Ajaran mana ini kakinya? Subhanallah. Tuh, gak mau diem dia. Jadi setiap melakukan gerakan sholat, dia selalu melakukan gerakan-gerakan yang tuh, gerak tangannya, gerak ke sini, gerak ke sana. Subhanallah. Nah, inilah teman-teman dimana yang saya maksudkan kemarin, yaitu dimana sholat tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah, yang dibikin aneh. Ya, dibikin aneh. Ya Allah, tahu tidak arti sholat itu apa ya teman-teman? Ya, di sini saya juga akan menjelaskan kepada teman-teman sekalian, yaitu makna sholat yang sebenarnya. Apabila kita mendirikan sholat, namun kita tidak tahu dengan tata caranya, terutama ilmu. Karena apa? Ketika kita ingin melakukan segala sesuatu, terkhusus dengan ibadah, wajib kita berilmu. Karena apa? Kalau kita tidak berilmu melakukan suatu ibadah, maka yakinlah bahwa ibadah itu tidak akan sempurna, bahkan ibadah itu bisa tertolak. Karena apa? Tata caranya, prosedurnya, dan tuntunannya juga tidak jelas. Nah, itulah pentingnya ilmu ya teman-teman, dimana kita sebelum melakukan sesuatu harus memiliki landasan, memiliki ilmu. Oke, yang pertama, sholat. Sholat adalah sarana utama dan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk didirikan oleh setiap hambanya. Sholat hukumnya wajib, dan sholat ini harus dilakukan sebagai bentuk kita untuk hablum minallah. Ya, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa juga dibilang sholat ini adalah komunikasi dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa? Karena di dalam sholat kita sudah mengucapkan kalimat pertama, yaitu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, dimana kalau kita ingin mengartikan sholat, artinya kita harus memahami tata caranya dulu. Ya, bukan seperti orang ini, ya, habis takbiratul ihram dia gulung-gulung, terus kakinya digini-giniin dan lain sebagainya. Itu sudah tidak sesuai dengan apa yang Rasulullah contohkan, ya. Serta ketika sholat dia melakukan banyak gerakan yang di luar gerakan sholat. Ini adalah penyimpangan. Ini termasuk penyimpangan dari segi sholat, yaitu beribadah. Yang pertama teman-teman, sholat adalah
tolak ukur seorang hamba. Salat itu diukur dari pertama kali, tingkatan yang pertama, yaitu benar. Apabila benar salatnya, maka di tingkatan berikutnya harus baik. Ya, benar belum tentu baik. Kalau baik sudah tentu benar. Dimana kalau kita untuk mencapai tingkatan yang baik, tentunya kita harus melewati cara-cara yang benar dulu. Syariatnya dulu dibenerin. Setelah itu baru kita akan mendapatkan kebaikan dari sholat itu apabila sholat kita benar. Sholat adalah tiang agama. Apabila orang sudah mendirikan sholat, berarti dia telah mendirikan tiang agama atau menjaga agama. Apabila tidak didirikan sholatnya, maka agamanya runtuh. Jangan anggap orang itu mencapai tingkatan yang ma'rifat. Jangan sampai orang itu mencapai tingkatan yang tasawuf dan lain sebagainya apabila sholatnya tidak benar. Apabila sholatnya tidak baik. Suatu bangunan akan kokoh, akan bagus apabila sholatnya baik. Karena apa? Itulah tiangnya. Jadi jangan semena-mena ya, di akhir zaman ini banyak orang yang mengatakan tidak sholat pun karena itu adalah syariat, meninggalkan syariat kita bisa mencapai tingkatan ma'rifat. Ini adalah orang yang tersesat dan menyesatkan. Dimana kalau kita ingin menjadi seorang muslim yang sejati, yang pertama harus dilakukan adalah sholat, ibadah yang paling utama, wadah dari segala amalan. Apabila baik sholatnya, maka segalanya ikut baik. Salat ini adalah amalan yang akan dihisab pertama. Apabila salatnya dihisab dan baik, maka segalanya akan ikut baik. Segala amalan akan diterima. Apabila salatnya ditolak atau buruk, ya, salat yang buruk tentunya yang seperti ini, ya, yang di luar ajaran-ajaran Rasul. Salat ada yang baik, ada yang buruk. Karena apa? Tata caranya salah, ya. Syariatnya salah. Dia dalam mengamalkan sholat itu tidak benar, tidak sesuai yang diajarkan Rasul. Seperti yang tadi. Karena apa? Tadi saya menyebutkan dua hal, yaitu baik dan buruk. Amalan yang pertama kali dihisab ketika kita di padang mahsyar itu adalah sholat. Apabila baik sholatnya, maka baiklah semua amalannya. Namun juga akan ditimbang dengan amal buruknya. Dan yang kedua, yaitu apabila buruk sholatnya, seperti yang orang tadi lakukan. Karena apa? Rasulullah tidak sholat dengan cara seperti itu. Dan itu adalah penentu segala amalan. Kalau sholatnya buruk, maka buruklah semuanya. Nah, di sini saya akan menggambarkan bahwa sholat itu seperti gelas lah, atau seperti mangkok. Ya, mangkok. Dimana mangkok itu untuk mengambil air. Air itu adalah amalan. Ya, teman-teman, itu adalah amalan. Apabila kita melakukan banyak kebaikan, kita mensedekahkan separuh harta kita dan lain sebagainya, semualah amal baik dilakukan. Namun salah sholatnya, tidak benar bacaannya, dan melakukan gerakan-gerakan yang menyimpang seperti orang tadi, dimana tidak dicontohkan Rasulullah. Maka itu ibarat kita mengais air dengan keranjang. Jadi tidak ada pahala yang bisa kita ambil apabila sholat kita itu salah, ya, tidak baik. Maka dari itulah sangat penting kita untuk menuntut ilmu sebelum beribadah. Dan jangan lupa, jangan pernah salah di dalam mengambil ilmu dari seorang guru. Karena seorang guru bisa menentukan, ya, seorang guru bisa menentukan. Dan bagaimana untuk mencari seorang guru? Ya, cara mencari seorang guru adalah kembalikan kepada Quran dan hadis. Apabila perkataannya, ibadahnya tidak sesuai dengan Quran hadis, maka yakinlah itu tidak akan pernah diterima. Tertolak, karena setiap ibadah yang tidak sesuai dengan Quran dan hadis, maka itu akan tertolak. Nah, di sini tidak ada diajarkan ketika kita masuk ke takbiratul ihram yang pertama, setelah itu kita harus gulung-gulung tangan dulu. Ya, tidak ada. Ya, tidak ada contohnya dan tidak ada riwayatnya. Ketika takbiratul ihram, dia menggulung-gulung tangan, terus ketika sujud kakinya diangkat, dikibas-kibasin seperti itu. Tidak ada. Jadi itu adalah gerakan yang di luar sholat. Dan ingat, gerakan di luar sholat juga itu tidak boleh, ya, atau bisa membatalkan juga ketika melakukan gerakan-gerakan yang terlalu signifikan banyak. Dimana ketika kita sholat, kita harus khusyuk, dimana tidak boleh melakukan gerakan-gerakan di luar gerakan sholat, apalagi sampai gulung-gulung tangan, usap muka, terus garuk-garuk, benerin sarung, benerin baju, dan lain sebagainya. Itulah yang dimaksud apabila orang tidak melakukan atau tidak mengikuti ketentuan yang ada di dalam gerakan sholat, maka sholatnya batal, ya, batal. Contohnya seperti orang ini, di mana dia melakukan gerakan seperti itu, ya. Di sini orang ini sudah melakukan gerakan-gerakan sholat yang tergesa-gesa, gerusa-gerusu, garuk-garuk kepala, terus gulung-gulung tangan, dan lain sebagainya yang itu di luar gerakan sholat yang sebenarnya. Ya, sholat adalah gerakan di mana kita harus melakukannya dengan tumak nina. Ya, ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ya, bukan gini-gini dulu, terus setelah ruku kita bangun, benerin sarung, benerin baju, benerin kopiah dulu, usap jenggot, lalu sujud. Enggak, ya. Jadi ketika kita sholat, gerakannya harus tenang.
ya, tenang dan menghayati, khusyuk, serta bacaan yang kita lantunkan atau yang kita sebutkan itu tidak boleh dibaca dengan cepat. Kita harus meresapi setiap apa yang kita ucapkan, ya. Karena apa? Pray, salat atau doa, kita di situ berkomunikasi dengan Tuhan, ya, berkomunikasi dengan Allah. Apakah diterima gerakan orang yang salat ketika gerusa-gerusu, garuk-garuk terus gulung-gulung tangan di luar gerakan sholat? Ya tentunya ini bisa mengarah pada pembatalan gerakan sholat yang tidak tumak ninah. Ya, harus tenang. Itu adalah tata cara sholat. Harus tenang. Setiap gerakan sholat harus tenang, khusyuk. Pandangan ke bawah, tidak boleh ngadep ke atas dan lain sebagainya. Kecuali kita mau sholat harus ngadep ke atas dulu. Apalagi di musola atau di kapal, kita harus melihat arah kiblat dulu. Jadi kita harus berakal memang. Jadi kalau mau sholat, mau beribadah harus berakal dan berilmu. Nah, oke, itu adalah tata cara kita bagaimana untuk mendirikan sholat. Dan terus di semua bacaan kita lebih baik dan sangat dianjurkan paham dengan apa yang kita ucapkan. Intinya, meskipun kita tidak fasih dengan bahasa Arab, setidaknya kita paham apa yang kita ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jadi seperti itu. Setidaknya kita paham dengan apa yang kita ucapkan. Itu dulu. Saking pentingnya sholat dan saking utamanya sholat, Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita ketika mau wafatnya, ya, ketika Rasulullah ini hendak wafat, apa yang beliau pesankan? Yaitu sholat. 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 Ya, betapa pentingnya sholat di dalam agama Islam. Apabila orang sudah meninggalkan sholatnya, maka dia sudah tidak dapat lagi diartikan sebagai orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi sampai ke tingkatan ma'rifat. Namun hebat, jin, setan atau iblis akan membisikkan dalam hatinya bahwa tindakannya itu benar, bahwa dia sudah diangkat menjadi orang yang levelnya naik lagi, sehingga dia sudah meninggalkan syariat. Itu tipu daya jin, orang yang sudah ditipu oleh setan atau iblis, di mana dia akan tersesat, ya, tersesat teman-teman. Jadi arti sholat yang sejati adalah berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan seperti aliran abahyun, di mana ketika mereka duduk, ngopi, mandi dan lain sebagainya, mereka berkomunikasi, yaitu berzikir tanpa mendirikan sholat. Ini juga salah. Ini juga ditentang oleh pendiri Nahdlatul Ulama, yaitu Syekh Hasyim Asy'ari, dan kita juga harus menentangnya. Contohnya seperti weldo sekarang. Dan ini wajib kita maknai sebagai tanda-tanda ketika sholat sudah dibuat menyimpang, maka hati-hatilah ya teman-teman. Hati-hati, kita akan tersesat. Apalagi orang yang awam. Kalau orang yang sudah memiliki ilmu, tentunya mereka akan sulit untuk disesatkan. Namun bagi orang yang masih awam, masih mencari-cari dan salah menemukan, maka bisa jadi dia tidak akan selamat, ya, tidak akan selamat. Jadi pentingnya di sini adalah yang nomor satu adalah mencari guru, ya, di mana guru yang berlandaskan dengan Al-Quran dan hadis. Mencari guru tidak boleh mencari sembarangan. Apalagi orang yang dijadikan guru kita sebagai orang-orang yang aneh, nyeleneh, dianggap wali, memiliki amalan ini, amalan itu, dan lain sebagainya. Sehingga dengan amalan-amalan tersebut kita meninggalkan amalan yang utama dan tidak menghiraukan dengan amalan yang utama tadi. Maka sia-sialah. Karena apa? Itu memang visi misi dari iblis, untuk membuat orang keturunan Nabi Adam, umat Nabi Muhammad juga, untuk tersesat. Seolah-olah mereka benar padahal tersesat. Inilah juga yang dimaksud dengan guru. Jadi panduan kita ya teman-teman, kalau kita sudah menjumpai orang yang aneh nyeleneh, sholatnya aneh nyeleneh juga, maka hindari. Ya, hindari. Jadi mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan di sini ya teman-teman mengenai perihal ini. Ya miris, sebenarnya miris. Banyak sekali penyelewengan, banyak sekali penyimpangan, dan banyak sekali penyesatan serta kemungkaran. Jadi ini memang sudah akhir-akhir zaman. Jadi kita harus sama-sama untuk saling menguatkan akidah dan saling menguatkan iman kita. Ya, saling bahu-membahu, tepuk pundak ya apabila lupa. Seperti itu. Oke, itu saja yang ingin saya sampaikan. Semoga ini bisa memotivasi teman-teman sekalian untuk menjadi lebih baik, terkhusus kepada diri saya pribadi untuk selalu memperbaiki diri ke depannya. Saya Heri Plus mengucapkan salam.